Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Agustus, hari Minggu ya. Jadi market cenderung slowing down, tidak banyak pergerakan di perdagangan hari Sabtu kemarin. Dan ya, kita akan lihat dari beberapa data untuk perdagangan hari ini. Karena kalender ekonominya libur ya, hari Minggu. Jadi kita nggak bahas kalender ekonomi dulu, kita akan lihat bagaimana monitor suku bunga The Fed atau Fed Rate Monitor Tool, teman-teman. Jika kita lihat ya, interest rate itu bakalan dinaikin lagi. Jadi suku bunga akan dinaikin lagi tanggal 21 September 2023, tepatnya 6 minggu ke depan. Lalu kita perhatikan dari forecast dan juga konsensus teman-teman menunjukkan bahwa The Fed itu akan ada potensial pause ya di bulan September nanti. Jadi ada 87% konsensus yang saat ini yakin bahwa The Fed akan pause karena dilihat beberapa data inflasi yang cenderung sudah lebih baik. Teman-teman, di sini aku mau ngingetin aja bahwa data ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ada beberapa hal yang kita harus waspadai. Yang pertama, penurunan harga dolar itu berpotensi menjadi peningkatan untuk harga minyak ya. Jadi kita tahu ekonomi sekarang udah mulai berangsur-angsur semakin pulih. Perang Ukraina Rusia masih tetap berlanjut. Apalagi ada wacana bahwa Arab Saudi itu bakalan mengurangi produksi minyak mereka. Terus ada beberapa negara lain yang sebelumnya juga memproduksi minyak itu mengurangi produksi mereka. Nah, ini bisa memberikan efek kelangkaan, teman-teman, menimbulkan kelangkaan minyak. Jadi ada potensial minyak ini bisa berpotensi untuk menguat. Nah, menguatnya harga minyak itu akan berdampak sama perekonomian juga, teman-teman. Karena kan yang namanya transportasi sekarang ini mayoritas masih menggunakan minyak ya, teman-teman. Baik dari kendaraan, kemudian mesin-mesin pabrik, lalu juga mungkin yang pakai genset dan lain sebagainya, pesawat terbang, kapal laut itu rata-rata pakai minyak, teman-teman. Kalau minyaknya naik, berarti ongkos distribusi barang akan semakin naik juga. Nah, ini bisa berdampak sama kenaikan harga-harga barang, which is itu makanan, minuman, produksi pabrik, dan lain sebagainya itu bisa berpotensi menguat. Jadi ada kemungkinan juga inflasi masih bisa naik meskipun kalau kita lihat dari trennya inflasi cenderung mengalami penurunan. Tapi ini bisa menjadi sebuah apa namanya kesempatan buat teman-teman untuk mewaspadai kalau ada kemungkinan inflasi naik. Jadi ya masih menarik untuk kita lihat seperti apa data ke depannya. Dan kalau kita lihat market juga cenderung santai-santai aja sih pergerakannya teman-teman. Nah, kita akan bahas dari beberapa news ya. Kemarin itu ada Dodge Designer itu nge-tweet teman-teman. Dia bikin tweet soal wah ini ada kemungkinan perihal X atau Twitter ya itu bikin token kripto sendiri. Wah, langsung dibales sama Elon Musk nih. And we will never. Jadi dia bilang bahwa Doge masih akan, ya secara nggak langsung, Doge itu masih akan punya sentimen positif. Kenapa? Karena andai kata kalau X atau Twitter ini bikin token baru, maka Doge udah nggak berguna lagi, teman-teman. Karena kan Doge dijanjikan nih sebagai salah satu token yang bisa punya use case di aplikasi X ini atau di Twitter. Ya, meskipun sampai sekarang belum terrealisasi, teman-teman. Kemudian ada berita dari Tether US dan juga Bitfinex, kabarnya menang Comprehensive Legal Victory as US. Jadi ini kasus ya soal yang menyatakan bahwa eh, rumornya itu US dollar, USDT, sorry USDT itu tidak tidak sebanding ya tidak berbanding 1:1 sama US dollar. Jadi isu ini dihembuskan dan akhirnya mereka menjalani pengecekan teman-teman, diinvestigasi lah USDT dan akhirnya USDT dinyatakan menang ya, menang dan berarti mereka cukup aman dari yang namanya tuduhan soal ketidaksesuaian USDT di backup sama USD. Maka ini bisa menjadi sentimen yang positif untuk kepercayaan para investor terhadap USDT, stablecoin USDT. Kemudian ada berita lain juga ini soal multi-chain. Dana multi-chain ini dikaitkan sama swap dari
FTX. Waduh, lagi-lagi FTX ini banyak sekali kasusnya dan SBF kayaknya lagi cari dana nih buat bantu kampanye lagi ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari beberapa eh, kemungkinan di sini dia melakukan sebuah apa namanya pertukaran dana. Jadi kita tahu multi-chain ini kemarin sempat dihack, teman-teman, dan aliran dananya itu sangat susah di detect ya, dia dieksploit. Ternyata dananya itu pindah-pindah ke banyak wallet sehingga sangat sulit buat dideteksi. Ini sebuah penggambaran yang diberikan oleh Bittrex dengan bahasa Mandarin. Saya sendiri pakai pakai Twitter dengan apa namanya terjemahannya ya. Syukur banget Twitter ada terjemahannya kayak gini. Jadi kita lebih mudah untuk menggambarkan, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa dana FTX mungkin telah diuangkan melalui acceptor yang sama. Jadi dana dari multi-chain yang dihack itu alirannya ujung-ujungnya menuju ke FTX. Wow, sebuah penyelidikan yang sangat-sangat rumit dan ya ketahuan juga akhirnya, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada Revolut. Ini salah satu crypto exchange yang diperdagangkan yang legal di Inggris yang juga udah mendapatkan lisensi di Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk mundur, teman-teman. Revolut, perusahaan vintage bermarkas di Inggris, pada Jumat kemarin ya melaporkan tidak akan lagi menyediakan layanan aset kripto kepada Amerika Serikat. Jadi para pelanggan Revolut tidak akan dapat melakukan pemesanan pembelian aset kripto baik beli dan jual mulai 2 Oktober mendatang. Jadi dari sekarang mereka harus withdrawal aset mereka. Ini disebabkan karena lingkungan peraturan perkembangan ketidakpastian market di Amerika Serikat yang telah mengalami keputusan yang sulit. Jadi ini akibat ekosistem daripada regulasi di Amerika Serikat yang sangat berat ya, berat untuk dipenuhi oleh para exchange sehingga banyak yang akhirnya memutuskan untuk mundur. Sebelumnya sih udah banyak exchange yang juga mundur, teman-teman. Jadi makin banyak exchange yang mundur ini bagus buat buat market kripto ya dari Amerika Serikat. Kalau kalau banyak yang mundur, kemungkinan Amerika Serikat akan meringankan regulasi yang mereka bikin. Karena kan nggak bagus juga ekosistemnya kalau terlalu ketat. Orang-orang juga bertransaksi susah, orang mau buka bisnis juga susah, teman-teman. Jadi ya Amerika Serikat tidak bersahabat lah sama regulasi kripto. Kemudian kalau kita perhatikan dari berita yang lain ada Curve Finance yang kabarnya juga kemarin diretas. Ini memberikan apa namanya tawaran, teman-teman, untuk para hackers ya, 3 proyek Curve, kemudian Metronom, kemudian Alchemix ini secara bersamaan mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar 10% dari total dana curian, asalkan peretas mengembalikan 90% dana yang telah dicuri, yaitu sebesar 63 juta US dollar. Sangat-sangat banyak. Jadi penawaran ini diharapkan supaya Car Finance mampu kembali pulih, teman-teman. Karena udah down banget harga tokennya. Nah, kemudian berita-berita yang lain lebih banyak itu kita sudah update juga di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau dapat update-update terbaru soal dunia kripto, silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada link yang bisa mengkaitkan kalian atau mengarahkan kalian ke komunitas Telegram kami. Ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah portal informasi update news Bitcoin. Kemudian yang kedua ada grup diskusi kami ya, teman-teman. Buat teman-teman yang memang suka diskusi, bisa join di kedua tempat ini. Nah, kemarin kita udah bahas juga beberapa news dari on-chain, yaitu adanya lonjakan dari sisi pembelian Bitcoin yang masuk ke stablecoin dan melebihi arus masuk Bitcoin yang menunjukkan minat beli semakin naik. Ini datanya diambil dari Glassnode, teman-teman, dari sebuah postingan di Twitter. Kemudian berita yang lain dari Santiment, setelah sebulan paus ini mengurangi ya, di sini sebulan terakhir dia mengurangi, mereka mulai masuk dan menukarkan stablecoin mereka dalam bentuk Bitcoin. Dan trendnya kalau kalau jika tren ini berlanjut maka bisa melihat rebound Bitcoin kembali ke 30.000. Jadi ini data on-chain dari Santiment yang menunjukkan bahwa terjadi akumulasi oleh whales, teman-teman, tapi tidak terlalu signifikan juga ya. Jadi progresnya ini mungkin akan bertahap dan penting untuk kita lihat seperti apa akumulasi berikutnya yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian teman-teman ada kabar duka nih, kabarnya
ada mahasiswa UI membunuh juniornya mengaku mengalami kerugian sampai 80 juta berinvestasi di kripto. Jadi hati-hati buat teman-teman ya yang mungkin ada ya di sekitar kalian, kita nggak tahu nih market kripto lagi down. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin stres, depresi, ataupun ada mungkin teman-teman yang suka pamer ya kan, pamer cuan ini itu. Hati-hati teman-teman, karena ini bisa menimbulkan yang namanya rasa iri ya terhadap orang dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena market juga masih cenderung bearish untuk saat ini, mungkin jangka pendeknya bearish, teman-teman harus mewaspadai, jangan terlalu banyak pamer lah istilahnya, supaya meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak-tidak. Terus ada berita juga ini dari Cardano, ada beberapa poin penting laporan kuartal to kuartal yang mereka punya ya, teman-teman. Cadangan mereka punya USD itu naik teman-teman sepanjang tahun. Cardano naik menjadi 30, dari sebelumnya di peringkat 34 naik menjadi 21 di semua jaringan. Jadi aset dari Cardano ini dikabarkan naik ya. Untuk sumbernya itu ada di Messari, kita udah cantumkan linknya juga. Tron terus melakukan burning sepanjang tahun Juli kemarin ya. Juli kemarin mereka aktif burning sampai sekarang masih tetap berlanjut. Itu ya dari Tron. Kemudian ada menurut dua analis FTX Bloomberg, kemungkinan ETF dari Bitcoin itu disetujui teman-teman dan meluncur di tahun 2023 ini, meningkat dari 50% menjadi 65%. Ini dari Republik Rupiah ya. Jadi ada good news dari ETF. Terus ini ada cadangan reserve yang dimiliki oleh Tether US akhirnya diumumkan, mereka ternyata diam-diam sudah membeli Bitcoin. Ya, saldo Tether terhadap Bitcoin itu meningkat 176 juta dibandingkan dengan kuartal terakhir, yang menunjukkan Tether itu terus melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Tether yang kita bahas ini, dia udah menang sidang dan ternyata diam-diam melakukan akumulasi Bitcoin. Terus ini ada beberapa skenario bull run yang terjadi kalau kita compare dari 2013 ke 2017, 2017 ke 2021, sampai 2021 ke 2025. Sekarang kita berada di fase accumulation and pre-bull market. Kita ongoing untuk bull market guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin nunggu koreksi, kemungkinan masih ada kesempatan buat teman-teman sampai awal tahun 2024 nanti ya. Itu terus komunitas Shiba lagi nunggu rilisnya Shibarium yang rencananya itu akan datang di bulan Agustus ini teman-teman. Makanya Shiba kemarin naik ya lumayan signifikan. Kalau kita cek Shiba udah naik sekitar 15%-an teman-teman. Satu-satunya meme coin yang naik, bukan, satu-satunya sektor yang naik yaitu meme coin ya, dapat sentimen yang positif menjelang rilisnya Shibarium. Kita belum tahu tanggal pastinya kapan, tapi yang pasti ini sebuah good news. Nah, dari pergerakan market gimana nih? Kita akan bahas dulu dari US dollar. US dollar kemarin udah mulai terreject. Ini merupakan sentimen yang cukup bagus, teman-teman. Semoga US dollarnya bisa ngedrop. Kenapa? Karena dari segi pergerakan udah cukup tinggi. Kemudian dari volume smart money nggak terlalu banyak di US dollar, sangat minim. Sehingga ada kemungkinan US dollar memang akan arahnya itu akan cenderung downtrend untuk kedepannya. Tapi untuk ke sana, ya dalam jangka pendeknya pasti dia naik dan turun. Jadi menurunnya posisi US dollar ini cenderung sangat-sangat positif. Ya, karena kita bisa expect kalau Bitcoin dan kawan-kawan dapat momentum untuk kembali naik. Sementara itu, progres pergerakan Bitcoin cenderung masih stabil, teman-teman. Di sini aku mau ingetin teman-teman, Bitcoin bergerak dalam sebuah ascending channel ya. Sementara posisi Bitcoin masih cenderung bisa dibilang dalam time frame besar dia uptrend, meskipun secara fakta sejak bulan Juli kemarin, awal Juli itu udah mulai sideways ya, flat sideways. Sampai sekarang pun juga masih sideways dan masih mempertahankan area strong support di kisaran 28.200, 28.400 something. Jadi untuk posisi sekarang ini, posisi pergerakan dari Bitcoin, selain dia bergerak di dalam sebuah ascending channel, dia juga bergerak dalam sebuah pola falling wedge pattern. Ini juga bisa menjadi antisipasi lah buat teman-teman bila mana nanti Bitcoinnya justru rebound. Karena ada kemungkinan juga Bitcoin masih dalam proses akumulasi jangka pendek, kemudian dia berpotensi untuk rebound. Meskipun juga di sisi lain ini dia ada kecenderungan bikin double top. Jadi ada banyak pola yang terjadi ya teman-teman. Kita belum tahu pasti arah dari Bitcoin kemana.
Tapi itu ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Ada skenario bullish, yaitu ketika Bitcoin mampu mempertahankan level 28.200 dan kemungkinan untuk naiknya itu sangat terbuka buat Bitcoin. Apalagi Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel yang masih memberikan potensi untuk Bitcoin kembali terrebound. Selain itu sih belum ada dam yang terlalu signifikan juga terjadi pada Bitcoin, sehingga kemungkinan tersebut sangat potensi terjadi. Tapi konfirmasinya itu ada di 28.200. Kalau Bitcoin sampai nyungsep di bawah level tersebut, maka kita udah masuk ke skenario bearish. Kenapa? Karena Bitcoin udah mulai menunjukkan potensial koreksi. Bahkan kita berpotensi untuk membuat double top, teman-teman. Jadi ini bisa mengarahkan Bitcoin ke penurunan yang lebih dalam lagi. So, untuk arah market masih belum ditentukan ya, apakah dia pasti akan lanjut bullish atau enggak, kita nggak tahu pasti juga. Tapi kalau kita melihat dari skenario-nya, ada dua skenario dengan level konfirmasi di kisaran level 28.200. Jadi untuk sekarang rasanya penting untuk kita melihat apakah Bitcoin akan mampu bertahan dari level strong supportnya atau tidak. Sementara itu perbandingan lain yang kita pakai juga adalah dengan Fibonacci retracement. Dan kalau kita perhatikan, level tersebut juga merupakan level strong support yang terbentuk dari Fibo 50% sebagai level konfirmasi. Teman-teman, apakah Bitcoin akan lanjut naik atau malah mengalami koreksi? Oh ya guys, jadi kemarin kita itu ada posting ya soal token unlock, teman-teman, dan di sini aku mau kasih klarifikasi sedikit ya. Ternyata ada kesalahan dalam hal pembacaan data. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video yang kemarin kita udah sempat spill juga ya soal token-token yang di unlock. Teman-teman, jadi di sini aku mau terangkan ulang nih, semoga yang ini benar nih, teman-teman. Jadi gini, jadi kan kemarin itu ada beberapa data yang menunjukkan bahwa akan ada unlock token. Jadi yang dimaksud dengan unlock token ini adalah dibukanya sebuah token untuk diperdagangkan. Artinya ada segepok koin atau sebagian kecil atau sebagian besar koin yang sebelumnya dikunci atau di lock, ya kan? Nah, sekarang ini udah dibuka untuk di unlock. Ini bisa jadi karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin itu ada liquidity pool yang dibuka atau staking yang dibuka, atau mungkin ada sebelumnya koin-koin yang sifatnya itu memang di lock oleh developer. Setelah 1 tahun, 2 tahun, developernya baru bisa buka koinnya dan baru bisa dijual. Itu dengan tujuan untuk mengamankan harga supaya koin tidak dump di awal listing ya. Jadi unlock itu kurang lebih seperti itu. Dan ya, ini ada beberapa contoh koin yang bakalan unlock dalam beberapa hari ke depan. Ada APT, IMX itu akan unlock 6 hari ke depan, teman-teman, tanggal 12 Agustus. Ada CRV dan juga Sandbox, ini akan unlock 8 hari lagi. Ya, kita akan pakai contoh nih, teman-teman boleh akses langsung di token.unlock.app. Di sini kita pakai contoh Sandbox aja ya, teman-teman. Jadi cara membacanya itu, teman-teman, jadi saat ini supply yang beredar untuk Sandbox itu adalah 68%, karena token tersebut sudah di-unlock. Teman-teman lihat di sini ada sekitar 2 miliar koin yang rilis di market. Dari total token yang di-unlock ini tidak semuanya yang beredar. Ya kan, ada beberapa yang juga dalam posisi di liquidity pool, di staking, dan lain sebagainya. Dan supply maksimum untuk token SAN ini adalah 3 miliar koin. Teman-teman juga bisa track dia di CMC. Ya, di sini dia punya supply maksimum sebanyak 3 miliar. Ya, 3B artinya 3 billion, teman-teman. Dan yang beredar itu sekitar 2 billion. Nah, artinya saat ini yang beredar untuk Sandbox itu adalah token yang sudah di-unlock. Untuk kita melihat detailnya, kita harus klik dulu, teman-teman. Jadi setelah kita klik di sini, kita bisa melihat beberapa data ya. Contohnya ada total koin yang saat ini di lock, yaitu sebanyak 949 juta Sandbox ya, atau 31% yang masih dalam posisi dikunci dalam sebuah liquidity pool yang akan terus diberikan atau disuplai ke market secara bertahap. Ini ada bagannya, teman-teman, perihal kenaikan jumlah Sandbox yang akan terus dibagikan, didistribusikan sampai 2025 ya, dan barulah Sandbox kedepannya akan mencapai maksimum supply. Jadi ini ada komposisinya nih, token-token yang akan dibagikan, yaitu untuk community reserve
ada juga untuk tim ya yang dimiliki oleh tim. Kemudian juga ada seed sales, ada Binance Launchpad dan lain sebagainya. Jadi ini akan dibagikan secara bertahap ke depannya ya sesuai dengan tokenomic yang mereka udah punya. Jadi untuk distribusi yang akan dibagikan kepada sandbox itu berasal atau diberikan untuk tim, kemudian advisor, company reserve, strategi sales, dan seed sales. Itu yang akan dibagikan sebanyak sekian, teman-teman. Ini yang ditulis dengan tipis ini ya. Jadi yang ditulis di sini bukan berapa jumlah koinnya, melainkan berapa valuasinya dalam US dollar. Tentunya bisa naik dan turun sesuai dengan kenaikan harga token di hari itu juga, teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman akses web ini, teman-teman tinggal perhatikan aja koin-koin yang di-unlock seperti Curve Finance, IMX, Sandbox, AP, kemudian Rose, INJ, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman perhatikan sebagai bahan awareness kalian bila mana nanti ada dump, ada koreksi, teman-teman juga bisa mewajari hal tersebut. Jadi gitu aja kali ya update untuk Bitcoin, market masih cenderung flat. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.